menerangkan dengan panjang lebar bahwa semua itu bisa dipelajari dan bukan sesuatu yang khayal atau sesuatu yang aneh ya Bante. Ya itulah namanya, kalau kita lihat Sang Buddha punya ajaran itu adalah teknologi kekuatan pikiran itu bisa dikembangkan. Kekuatan pikiran kan? Iya. Jadi otomatis kalau kita lihat ISP sekarang ini sudah berusaha, pemerintah itu sudah berusaha untuk mengembangkan ke ISP, Extrasensory Perception. Tetapi ini sudah ada 2600 tahun yang lalu, itu sudah diajarkan dengan sangat-sangat jelas dan teliti, sehingga dengan demikian ilmu yang diajarkan Sang Buddha itu harus ada fondasi moralitas. Kalau moralitas itu tidak ada fondasinya, wah ilmu berbahaya juga, bisa disalahgunakan. Jadi orang sakti bisa jahat kan? Oh bisa. Banyak dukun-dukun yang nyeleweng toh, yang jahat, ya, yang nyantet sini, bunuh sana kan dengan kekuatan pikirannya. Ya. Oh, jadi landasan utama adalah moralitas. Apa itu moralitas Bante? Moralitas itu ada petunjuk bahwa apa yang merupakan larangan harus dengan tegas bahwa ini larangan, ini kalau dilanggar siapapun juga mengatakan itu salah. Maka larangan-larangan itu istilahnya ya, tidak membunuh, tidak mengambil hak harta mereka, tidak melakukan perbuatan asusila, dan otomatis kita juga tahu bahwa 3 faktor ini akan bisa terjadi. Kalau kita punya kesaktian, kita bisa melakukan pembunuhan, kita bisa mengambil barang orang lain, kita bisa melakukan perbuatan asusila, itu bisa terjadi karena dia memiliki kemampuan untuk bisa menaklukkan orang dengan cara mereka dengan kekuatan pikirannya bisa menghipnotis, akhirnya bisa terjadilah itu. Maka dengan demikian inilah moralitas itu harus dipegang teguh. Siapapun juga yang melatih ini, moralitas itu sebagai dasar yang harus diperkuat agar Anda tidak sampai nyeleweng jalan ya. Sehingga Anda menjadi orang yang kesasar dengan ilmu yang Anda punya. Bante, apakah pelimpahan jasa dan upacara patidana ini ada kegunaannya bagi orang-orang yang sedang misalnya sedang ingin mempunyai ilmu atau sedang bermeditasi supaya dapat mempunyai energi banyak? Apa ada kegunaannya? Ya sesungguhnya kegunaannya satu, itu memberikan pengertian kepada yang hidup. Kedua, juga memberikan manfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal itu, supaya mereka termotivasi. Bagaimana mereka memiliki pandangan itu bisa dirubah, meningkatkan kekuatan batin mereka, sehingga mereka bisa berubah menjadi terlahir di alam yang lebih baik. Itulah tujuan sesungguhnya, jadi bermanfaat untuk yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ini kata-kata yang ada Pak Agus ya. Jadi dikatakan oleh Bante bahwa untuk memberi pengertian kepada yang mati, begitu ya Bante ya. Dengan pelimpahan jasa ini Bante. Iya. Ini luar biasa ini agama Buddha ini, agama yang cukup menantang. Bisa memberi pengertian kepada yang sudah meninggal dengan berkirim doa. Ini namanya kalau orang Jawa kirim buku. Karena gini, pernah sekali waktu saya di Malang, kita diundang berdoa, tahu-tahu di sebelah minta doa, dia bilang terus, Bante, saya dulunya ini dengan suami saya kawinnya di tempat ibadah ini. Tapi semenjak itu dia tidak pernah ke tempat ibadah yang kita kawin. Saya juga tidak tahu sesungguhnya dia condong ke agama mana. Tolong Bante doakan. Oke, kita doakan. Ketika kita doakan, kita juga memberikan nasihat. Nah, pada saat itu ada umat kita yang malam ini, dia punya mata dewa, bisa melihat. Yang meninggal itu di sana itu mukanya menakutkan. Pertama kali dia datang ke sana, menakutkan. Setelah kita acara selesai, kita memberikan pengarahan, motivasi, dari situ dia reda, langsung bisa tersenyum. Karena memang ternyata dia itu meninggalnya karena dibunuh. Dan seorang dokter lagi. Makanya saya waktu korbannya itu memberikan pengarahan, di alam jagat raya ini tidak ada satupun yang muncul tanpa sebab. Sebabnya itu pasti, karena bibit kita sendiri itulah yang membuahkan
kondisi yang seperti ini. Maka dengan kita benci, dendam, tidak senang, itu akan membakar batin dan pikiran kita akan menderita. Kita rasakan sendiri beberapa hari kita telah menderita seperti itu. Tetapi orang yang pandai memiliki kemampuan menetralisir dengan memadamkan kebencian dan memahami untuk bisa menerima kenyataan ini, sehingga kita yang mampu memadamkan ini dan bisa menerima kenyataan itu akan menyingkirkan rasa dendam dan benci. Dia akan lebih bahagia dan lebih adem, ayem. Disitulah yang sesungguhnya orang yang pandai harus mampu mengolah pikirannya, untuk mengolah daya ingat yang tidak penting ini, kita lepas semuanya, kita buang semua. Di sanalah pemaaf akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dia akan lebih damai dan lebih bahagia. Nah, nasihat-nasihat yang kita berikan ini tepat sasaran sesuai dengan apa yang dia butuhkan, sehingga dia plong dan berubah menjadi makhluk biasa, sehingga dia lebih bahagia saja. Jadi ternyata orang mati itu tidak begitu saja meninggalkan masa lalunya atau pikirannya, gitu ya. Masih terbawa pikirannya terakhir. Ya pasti kan manusia itu, aku nggak salah pokok kamu pateninya, dendamnya kan ada dia. Jadi itu rasa dendamnya dia simpan, kapan aku ada sempat saya akan membalas dendam. Karena dia sudah merupakan kebiasaan hidup seperti itu, di mana dia benci, saya harus ikut membalas kebencian. Maka itu ajaran Sang Buddha itu sangat-sangat luar biasa, bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tetapi kebencian itu akan berakhir dengan cinta kasih yang sepenuh hati. Dengan cara seperti ini, disitulah yang, kalau kita melatih dan membiasakan latihan seperti ini, kapanpun juga kita terjadi, kita tidak akan menyalahkan mereka. Yang salah, kita tidak tahu bahwa karma buruk apa yang menyebabkan kita harus menerima karma seperti ini. Maka kita katakan, apapun yang kita pernah tanam, itulah buah yang akan kita petik. Marilah kita dengan sepenuh hati, aku yakin inilah yang harus aku petik seperti ini. Kita terima apa adanya, dan kita juga memaafkan kesalahan mereka, sehingga kalau kita mampu memaafkan itu, berarti kita mampu memanage daya ingat. Ini sampah. Aku sudah berhari-hari menderita gara-gara ketidakmampuan kita membuang pengotor ini. Aku jengkel, mangkel, marah. Kapan aku sempat aku mau dendam, ini membakar rumah kita. Ketika kita mau melepaskan, dia akan lebih enteng, lebih damai, dan lebih bahagia. Sungguh luar biasa, karena setiap orang ingin bahagia. Apakah sekarang saya kepada Pak Agus ya, Bante mengatakan bahwa orang yang sedih, orang yang lagi tidak enak hati, apakah Pak Agus ketika mentransfer energi itu ada semacam jendel atau tidak lancar, Pak? Ada. Oh begitu ya Pak Agus ya. Orang yang sedih bagaimana Pak Agus? Kalau orang yang sedih, kita transfer itu dari terapis ya ke yang diterapi ya, jadi ke pasien istilahnya. Itu kalau yang sedih itu energi yang dibutuhkan sangat besar. Makanya belajar geomitologi ini ada 3 hal yang harus dihindari. Pertama, marah. Kedua, sedih. Ketiga, stres. 3 ini tidak boleh melekat pada orang yang belajar di geomitologi. Yang sedang belajar. Ya, karena kemarahan ini kalau timbul, ini bisa temporary ya. Nutupnya energi ini bisa temporary. Jadi nutup energi kemarahan. Bisa nutup. Jadi energi ini sangat smart. Sangat orang smart. ini Marah. Enggak deh, saya enggak akan. Ya, enggak mau masuk. Karena apa? Nanti disalahgunakan buat mukul orang, bisa meninggal. Jadi energi ini sangat smart. Kalau sedih ini kalau energi ini masuk, bahaya juga. Salah satunya bisa iya. Nah, kalau stres ini juga lebih bahaya lagi. Ini bisa segalanya. Ya salah. Iya, bisa melukain orang, bisa melukain diri sendiri. Jadi dia langsung nutup total itu. Kalau 2 ini antara marah dan Masih
Masih sedih itu temporary. Setelah marahnya reda, dia buka lagi, ya masuk lagi. Tapi kalau sedih juga gitu, sedihnya sudah hilang, kembali lagi. Tapi kalau sudah stres ini harus, kalau nantinya ingin belajar lagi harus dibuka lagi. Lebih baik ditutup ya, karena stres ini, stres yang berkepanjangan ada yang bisa bunuh diri. Betul. Bunuh diri sendiri. Dan mungkin bisa dengan energi tadi membuat satu penyakit atau suatu pembunuhan pada dirinya sendiri. Mungkin kan? Kalau energi ini tidak mungkin. Energi sangat positif sekali. Jadi tidak ada energi ini mengarah ke yang negatif. Tidak ada. Selama saya pelajari tidak ada. Jadi betul apa yang dikatakan sama Bante, kita merapi orang yang sedang sakit, itu kan orang sakit kan menderita, bukan? Jadi untuk mengurangi penderitaan itu, kita sebagai terapis harus menjadi yang namakan apa namanya, memberikan cinta kasih. Oh, kepada yang sakit itu. Ya. Wah, ini menarik sekali. Jadi orang sakit, seorang terapis harus memberikan cinta kasih dan kasih sayang. Kita akan kupas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV. Tadi menceritakan bahwa orang yang sakit itu harus disayangi ya, harus dikasihani, harus diberi energi kasih sayang lebih dahulu sebelum obat energi dimasukkan. Itu kenapa begitu Pak Agus? Apa enggak? Sudahlah ya, energi biasa saja. Seperti dokter, obatnya ini ya sudah dosis ini udah kasih gabung wajahnya, udah kasih sana gitu, dengan wajah yang gini aja harus dibayar gitu kan, kadang gitu. Bagaimana itu Pak? Tidak bisa, karena manusia punya otak. Ya rasa. Otaknya manusia ini sangat luar biasa. Luar biasa banyak. Pandainya, dia bisa mikir ke bulan aja bisa kok. Jadi mikirnya itu juga macam-macam. Jadi orang sakit itu menderita batinnya, menderita pikirannya, jadi kacau semua. Jadi kita sebagai terapis itu harus mengembalikan pola pikirnya yang rusak ini. Makanya kayak yang beberapa minggu yang lalu yang kita live itu, saya kan contohkan yang jari. Ya, bisa panjang satu, bisa pendek satu, itu benar. Jadi betul apa pendek? Betul apa? Betul. Kalau nggak percaya diukur. Itu betul. Jadi makanya kalau orang sakit itu sudah punya pikirannya, tidak sembuh-sembuh, ini sakitnya kanker, kemudian bisa mati, ya habis. Makanya kita buang pasien itu, dikurangi pemikirannya yang negatif ini, yang kata-kata mati, yang tidak bisa sembuh, yang begini, yang begitu, itu dibuang dulu. Jangan sampai dimasukkan di bawah di otak bawah sadarnya dia. Jadi kita singkirkan, kemudian kita terapi sambil kita kasih motivasi yang baik-baik. Kalau dia sudah kembali ke pikiran yang sehat, itu sangat cepat itu sembuhnya. Saya punya pasien kanker stadium 4 sampai menjalar dari usus, sudah menjalar ke lever sudah ke paru-paru, akhirnya ya saya bersyukur sembuh. Kemarin saya terapi juga orang dari yang mana itu, dari Batu, kena tremor, saya terapi sekali itu langsung berubah. Berarti misalnya kan ada banyak orang yang melahirkan itu ketakutan, aduh saya mau sesar lah, saya mau
melahirkan ini kembar, sudah dokter sudah bilang begini begitu, saya takut nanti kalau melahirkan itu mungkin saya tidak kuat, saya mati. Kan banyak namanya ibu-ibu itu sedang mempersiapkan diri menuju suatu proses antara hidup dan mati. Itu apakah kalau Pak Agus bisa menerapinya bagaimana? Itu diterapi dulu, diberi motivasi dulu. Motivasi dulu gitu ya. Ya, kemudian digerakkan hatinya untuk menuju pikiran yang positif. Setelah itu diberi kekuatan, sudah jalan. Energi ini langsung jalan dengan sendirinya. Gitu ya. Ketika orang ini bersedih, dia nutup tidak bisa lagi ya. Kalau yang belajar, kalau sudah mengenal biofitologi, kemudian dia merasa sedih banget, itu langsung berhenti dia. Tapi temporary, kecuali kalau stres, itu selamanya. Jadi harus dibuka lagi. Bagaimana Bante bisa? Ya, ini ada satu kejadian tahun yang lalu. Ada umat kita, dia punya anjing kecil mengandung, tapi kan mengandung besar dan sudah dibawa ke dokter. Dokter bilang itu harus dibedah. Nah, ketika dia dibedah itu dia telepon ke saya, Bante, gimana ya Bante? Lebih baik kamu bawa pulang, kamu baca parita aja, Anggulima Parita 3 kali, sesudah itu kamu usap-usapkan ke perutnya dan diminumkan. Akhirnya dibuat, tidak lama lagi bisa keluar sendiri. Jadi kita tidak usah takut karena memang Parita Sang Buddha itu ada kejadian yang sangat dahsyat. Anggulimala Parita itu artinya ketika Anggulimala itu melihat ada seseorang yang kesakit, yang sedang pingsan, mau pingsan sambil menangis karena dia mau melahirkan, akhirnya dia lapor ke Sang Buddha. Sang Buddha meminta, Anggulimala, kamu bacakan ini ya, Anggulimala Parita ini. Akhirnya Anggulimala datang dibacain Parita. Paritanya itu sangat antik, aneh. Dia berkata begini, kata-kata itu seperti diartikan, semenjak aku menjadi seorang suciwan, seingat saya tidak pernah membunuh makhluk apapun juga. Semoga dengan kebenaran ini Anda selamat dan sejahtera. Anggulimala kan sudah membunuh 999 orang. Dia suruh baca begitu, kan betul kata-katanya. Semenjak aku menjadi suciwan, aku tidak pernah melakukan kejahatan apapun juga. Jadi itulah yang kemanjurannya karena membicarakan kenyataan yang telah dilakukan oleh beliau. Sehingga dokter sekali. Luar biasa. Dan ini memang betul, anak saya sendiri akan melahirkan, dokter sudah bilang sesar kembar, nanti minta doanya. Jadi saya masih ngurusi apa-apa di atas ini, selesai live begini, nanti nunggu di bawah. Ada aqua itu dua gelas, tidak ada aqua besar. Ini aja ya di bawah. Iya nanti terima kasih, disimpan sama anak saya sampai waktu melahirkan. Ketika dekat melahirkan mau masuk rumah sakit, ini dokter, apa saya kembar dan besar-besar. Itu betul, ini kenyataan, bukan sulap gas sedikit. Saya mendapatkan air bacaan doa dari Yang Mulia. Jadi kalau seperti itu juga caranya Pak Agus. Maksudnya? Kalau orang ketakutan melahirkan, besarkan hatinya. Bisa, sangat bisa. Jadi memang energi ini kalau saya pelajari Bu Ani, ini sangat luar biasa. Saya nggak menyangka bisa seperti ini. Ada Pak Agus pelaku ya? Pak Agus pelaku, terapis, terheran-heran dengan kekuatan ini. Saya tidak menyangka bisa seperti ini. Saya tidak menyangka. Kedahsyatan dari energi ini ya. Kalau tentang energi kecantikan tadi ada bagaimana nasihat Pak Agus bagi para ibu-ibu? Nah, ini energi ini memangnya dia selalu meregenerasi sel. Jadi kita kalau sudah mempelajari ilmu ini dengan catatan bahwa kita harus meditasi, karena meditasi itu adalah casnya energi ini,
ibarat handphone yang harus dicas. Itu saya sudah merasakan sendiri, juga banyak murid-murid saya yang mempelajari ilmu ini nggak semakin tua tapi awet muda. Tambah energi ya tua sih Tua pasti. ya tapi ada energi yang membuat kita tidak seperti orang-orang tua seusia kita begitu Iya betul. Pak? Jadi istilahnya kalau orang lihat, loh, sekian banyak temanmu itu kamu kok paling muda. Jadi seperti itu kata-katanya. Jadi kemudahannya itu lebih dipertahankan, nggak cepat tua. Gitu ya. Iya. Bisa begitu. Itu temenan Pak Agus. Betul sekali. Buka cakra itu bagaimana Pak? Buka cakra itu maksudnya manusia itu punya 7 titik meridian atau cakra. Itu kalau dibagi lagi menjadi 138. Kita nggak mempelajari sampai 138 karena itu terlalu detail. Kita hanya mempelajari yang 6, bukan 7 lagi, cuma 6. Ya, 6 ini kita buka. Nanti yang 1 itu nanti dengan kita melatih menggunakan energi ini, nanti yang 1 itu bisa buka sendiri, otomatis. Ya, jadi manusia itu punya 7 titik meridian atau cakra ini, itu tempat keluar masuknya energi alam semesta. Kalau orang manusia pada umumnya kalau tanpa dibuka cakra atau dibuka titik meridiannya, itu tidak bisa menyerap energi alam semesta ciptaannya Tuhan ini. Pak Agus kan saya pernah lihat Pak Agus itu membuka cakra itu kadang 50 orang. Capek Pak Agus? Enggak. Enggak. Karena ya itu kembali lagi ada yang dikatakannya itu sebagai casnya itu. Jadi saya besok pagi kalau buka cakra, hari ini saya meditasi 3-5 jam. Besok digunakan. Ya, Jadi besok digunakan. ibarat HP mau dipakai besok Ya. bisa keras, hari ini dicasur 100 Ya. gitu ya. Betul. Luar biasa. Bagaimana bisa begitu? Nanti kita sambung pada segmen berikutnya. Tetap di dalam. Menarik sekali ini ya. Jadi Bapak Agus Sulaiman di Jalan Ciliwung nomor berapa Pak? 23B. Kalau saya mau belajar, misalnya waduh ini GR ini, apa yang harus saya lakukan Pak kalau datang ke Ciliwung 23? Sebetulnya kalau di rumah saya tidak ada buka cakra. Karena saya sudah komitmen dengan asisten saya bahwa buka cakra hanya waktu kelas. Jadi kalau di rumah saya sendiri saya tidak mau buka cakra. Itu komitmen saya. Saya kan tidak belajar membuka cakra, bagi saya mau buka cakra orang tuh, waduh harus kerja keras gitu Pak ya. Saya ya bantu lah, misalnya bantu nerapi lah misalnya, kan boleh. Kalau Boleh. buka cakra mungkin berat. Sangat boleh. Kak Bu Ani kan sudah dibuka cakra, sudah bisa nerapi. Nerapi tinggal aja ke tempat saya, bisa melihat saya prakteknya gimana, bisa diikuti. Itu sudah gampang. Jadi nggak ada yang sulit. Jadi kemudian nerapinya pun setelah diterapi yang bersangkutan ditanya, pasti ada perubahan. Minimum segar. Kedua, sakitnya berkurang. Ada juga yang langsung sembuh. Tuh. Jadi Pak, konstan ya, Konstan. simsalabim. Ya, jadi banyak orang yang dari aliran lain kemudian ke tempat kita, dia bilang kok bisa seperti ini? Nggak tahu. Bapak yang atau ibu yang bisa menilai, saya nggak bisa menilai. Bapak atau ibu sendiri yang punya energi ini Iya, ya, iya, ini betul. alam semesta ini Iya, ada di mana-mana, Iya. nggak beli lagi. iya. Jadi banyak seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi banyak yang memberikan testimoni bahwa berapa lama Pak? Tergantung. Tergantung. Ada yang kapan hari yang kena tremor itu sampai 15 menit,
Tapi yang kalau golongannya kayak kena HNP apa itu cuma PKM Pak. kalau orang bahasa Jawa kecedit. Golek untung Pak. Iya. Saya Kalau kecedit itu hari ini kecedit, hari ini dibawa ke rumah, nggak usah sampai 5 menit, 2-3 menit sembuh. kecedit ya. Keluarga Dharma TV ini luar biasa, bahkan saudara saya operasi loh karena kecedit dan akibatnya ditanggung sampai hari ini karena melakukan operasi. Ternyata ada Bapak Agus Soliman yang bisa menerapi saraf-saraf yang kejepit. Kan ada lagi saraf itu ini Pak ya, otot. Ya. Otot ini melungker Pak. Otot itu kan seperti elastik ini. Ya. Berarti ya karena ada sesuatu atau menyentuh atau apa, otot ini melintir. Gini, apakah bisa? Semua bisa, sangat bisa. Jangankan otot, sakit gigi yang setengah mati sakitnya, ke rumah saya terapi, saya jamin sekarang saya terapi sekarang sembuh. Sakit gigi juga begitu ya. Jadi nanti jangan-jangan nanti seperti obat-obatan. Kalau obat-obatan itu kan gini, oke saya kasih obat ini, oke 15 menit sembuh kan ya. Oh sekarang nggak bisa lagi Pak, harus obat yang ini. Jadi ini nanti tambah 5 obatnya Pak, bisa sih apa begitu Pak? Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Jadi energi ini tidak memilih penyakit. Kemudian dosisnya aja yang memang beda waktunya. Jadi ada yang butuh lama karena kita energi yang kita transfer ke pasien itu tidak bisa kita curang. Mencurangi itu tidak bisa. Oh ngerti ya. Curang tak kayak separuh gitu. Ya, Nggak bisa. nggak bisa. Karena ini tangan kita ini nggak bisa berhenti. Kalau sudah terapi dia terus, ini belum habis. Sebelum dia tidak akan berhenti sebelum habis. Iya. Jadi makanya kalau kita terapi orang, kita harus, wah ini orangnya gak nyenengno. Ya, Separuh aja. Ya. Hati kita yang nggak bisa terima. Ini masih ada nih. Jadi energi ini membuat kita itu jujur terus, nggak bisa nipu. Oh ini pasien saya banyak, Ya. tak kasih separuh aja. Ya. Nggak bisa buat. Jatahnya dia Ya. ya dihabiskan ya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya belajar ini nanti mentalnya itu nanti bisa berubah. Ya, karena juga mental kejujuran. Ya. Bila Anda tidak jujur, ini suatu ilmu biasanya begitu. Bila Anda tidak jujur pada diri sendiri, pasien saya banyak, saya kasih separuh aja, maka Anda akan ditinggalkan oleh ilmu itu sendiri. Betul. Begitu ya. Betul. Ya. Jadi memang begitu. Jadi kalau tak stopi Anda berikutnya tidak dapat lagi. Ini hubungan antara manusia dan energi. Ada lagi tambahannya Pak?